kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimulyo? Jawaban saya yaitu dengan adanya kontribusi, mahasiswa mampu mengembangkan dan menanamkan jiwa kesosialan dan mengenal lingkungan budaya yang ada, dan mahasiswa juga mampu memiliki konsep dasar pendidikan IPS, strategi model, manfaat, dan evaluasi dalam pembelajaran IPS, dan memiliki jiwa sosial yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu pertanyaannya, isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS sebagai praktis pendidikan IPS. Bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut? Menurut saya yaitu salah satu isu yang bisa kita ketahui adalah kemiskinan, di mana kemiskinan tersebut ini tidak pernah berjarak dengan Indonesia. Dimanapun kita berada, pasti setiap daerah memiliki masalah kemiskinan. Sebab kenapa terjadinya kemiskinan tersebut? Karena Indonesia ini adalah negara berkembang, bukan negara maju. Di ibu kota saja seperti Jakarta masih banyak rakyat yang menderita kemiskinan, apalagi kita lihat di daerah terpencil. Sangat miris bukan kita sebagai mahasiswa membantu atau memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pertanyaan ketiga yaitu tentang tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu harus diimplementasikan melalui dua strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dengan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikan dua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Menurut saya yaitu transfer knowledge adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman, tetapi proses pembelajaran pada kenyataannya tidak hanya tergantung pada penguasaan materi pembelajaran oleh sang guru. Guru yang menguasai materi pembelajaran secara tuntas tidak selalu menjadi tanggungan bahwa proses pembelajarannya akan berhasil. Oleh karena itulah, maka kita perlu menyadari bahwa komunikasi atau bagaimana seorang guru mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada anak didik menjadi salah satu kondisi yang sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Semakin bagus proses komunikasinya, maka semakin bagus anak didik menerima penyampaian materi tersebut. Dan selanjutnya yaitu pemahaman anak didik akan meningkat. Sedangkan transformation evaluation adalah mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta bersehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pertanyaan keempat yaitu mengapa ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berikan penjelasan Anda dengan memberikan satu contoh dan upaya mengeliminasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Menurut saya, umumnya ilmu sosial mengacu pada kehidupan masyarakat. Meskipun IPA dan IPS saling berkaitan, tetapi IPS lebih mengacu ke arah sosial. Pada dasarnya, IPA dan IPS saling membutuhkan. IPA dengan ilmu alamnya, sedangkan IPS dengan ilmu sosialnya. Contoh konkretnya yaitu pada pembelajaran biologi kita dapat mengetahui pertumbuhan pada tumbuhan dan bunga-bunga, dan pada pembelajaran IPS kita bisa mengetahui penyebab ketimpangan sosial yang terjadi. Upayanya kita harus menguasai dan mempelajari kedua pembelajaran tersebut, karena kedua pembelajaran tersebut saling berkaitan untuk kehidupan manusia. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 5, yaitu coba saudara uraikan serta jelaskan strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Jawabannya menurut saya yaitu strategi pembelajaran nilai yaitu strategi siswa untuk memahami, menyadari, dan mampu mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Strategi keterampilan sosial yaitu strategi pembelajaran guna untuk mengajarkan cara berinteraksi, bersosialisasi kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan serta uraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri.
Jawaban menurut saya yaitu pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969 yaitu oleh Ibu Profesor Dr. Soepartina Pakasi pada SD PSD IKIP Malang pada tahun 1971. IPS dimasukkan dalam buku induk Depdikbud pada tahun 1972 sudah ramai dibincangkan oleh rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam kurikulum pada tahun 1974. Pada tahun 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum SD, SMP, dan SMU. Pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap. Dimulai pada tahun 1976, terjadi ilmu pengetahuan sosial itu IPS di Indonesia. Kelahirannya bersamaan dengan lahirnya kurikulum tahun 1975. Pembelajaran IPS di Indonesia dan Australia berbeda dalam implementasi pembelajaran di kelas. Jika di Australia lebih mengedepankan strategi pemecahan masalah, sedangkan di Indonesia terlalu syarat pada materi dan lebih mengedepankan angka-angka dibandingkan proses. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.